Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man wala, amma ba'du. Ibu Bapak yang kami hormati, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Dan untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ini, kenikmatan untuk bisa bertemu kembali. Waalaikumsalam, untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Kalau bukan karena nikmat Allah, rahmat Allah, ya mungkin suasana dan kondisi kita akan berbeda dibandingkan yang sekarang. Alhamdulillah, semua bisa bergabung kembali untuk melanjutkan kajian. Itu sudah layaknya setelah kesyukuran kita kepada Allah, mari kita ungkapkan cinta kita kepada Rasulullah dengan doa keberkahan dan rahmat. Semoga beliau juga mencintai kita, berkenan memberikan syafaat, memberikan rahmatnya dari Allah untuk kita di hari akhirat kelak. Dan ya, alangkah bahagianya kalau kita bisa dipertemukan dengan beliau di hari akhirat. Baik, ibu-ibu, bapak yang kami muliakan, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sempat terjeda. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-6. Malam ini dari pelajaran yang ke-6 yang akan kita kaji lebih lanjut adalah Tanmiyatul Mufrodat dari pelajaran kita yang ke-6. Untuk itu sebelum lebih lanjut, mari kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan perkenannya, mari kita awali kajian kita pada malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pak, judul pelajaran kita yang ke-6. Murajaah. Pelajaran kita yang ke-6 apa? Min arkanis sholat. Ya, baik. Pelajaran kita yang ke-6 adalah min arkanis sholat. Ya, itu ada dua ya, dari segi tema itu menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat kita sholat. Itu yang pertama. Kemudian doa-doa yang kita baca sebagai bagian dari rangkaian ibadah sholat yang kita lakukan. Rangkaian dari ibadah yang kita lakukan. Pada bacaan tersebut ada beberapa kata yang kita perlu dalami lagi lebih lanjut ya, kita dalami lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman kita tentang materi yang sedang kita bahas ini. Yang pertama, Tanmiyatul Mufrodat kita yang pertama ini dari ungkapan al-qiyam minar ruku. Dari ungkapan apa? Al-qiyam minar ruku. Al-qiyam minar ruku. Begitu lihat al-qiyam, dugaannya bentuk berapa begitu lihat al-qiyam? Bentuk ketiga. Ya. Ini ada di sini bentuk ketiga. Karena kita semakin akrab dengan bentuk-bentuk itu, dan keakraban dengan bentuk itu membantu kita, pemahaman kita itu lebih ya, dalam arti bukan sekedar arti. Contohnya, ini contoh yang akan berasa sekali bagi yang tidak paham ya, tidak paham bentuk, di dalam surah Al-Kafirun itu kan apa? Qul ya la a'budu ma ta'budun. Ma ta'budun kan dari segi arti sama dengan wala antum abidu wala ana abidum ma abattum, gitu kan.
Ta'budun dengan abattum. Itu kalau di terjemahan sama, artinya sama, bisa diartikan. Kalian sembah-sembah juga. Baik, betul tadi kita kembali ke sini, kajian kita, bahwa al-qiyam, itu qiyam adalah bentuk 3. Qiyam. Bentuk satunya Koma. Koma. lihat kan, masih terlihat ya, penanda lama bentuk 1. Ya. Ya. Bentuk 2-nya Yakum. yakum, masih terlihat juga kan bentuk 2-nya. Ada ya. Iqoma apa domirnya? Di koma domirnya? Huwa. Ya, bagus. Di yakumu? Huwa. Sama. Ya, juga ya, sama. Huwa. Kan dulu AA itu penanda bentuk 1, Ya. AA juga penanda domir huwa gitu ya. Juga penanda yakumu juga, ya itu penanda huwa, ya itu juga penanda bentuk 2 dan penanda domir huwa. Ingat ya, kita amati ini, ada sesuatu di sini, ada sesuatu yang kita akan temukan, gitu, ada sesuatu yang akan kita temukan baru di sini dan pemahaman baru. Koma bentuk 1. Koma bentuk 1. Yakumu, ya, coba yakumu. Tadi apa? Domirnya yakumu? Huwa juga. Huwa, oke, bagus. Kalau domirnya hiya, masih ingat domirnya hiya? Apa Ya. penandanya? Iya. Hiya, Iya itu. apa penandanya kalau domirnya hiya? Dia Apa penandanya? Masih ingat? Yang ada gambar ya. Ada gambar sholat, ada yang pakai kopiah sama sholat pakai takumu. apa penandanya? Takumu. Iya. Itu Bapak. Untuk hiya penandanya huruf apa? Ta. Iya Ada itu. ta, gitu ya. Ada Ya. ta. Itu titiknya berapa? 2. Dua. Sama-sama 2. Satu di bawah, satu di atas. Ingatnya. Ya. Cuman tadi nunggu-nunggu juga itu. Tadi nunggu-nunggu Ya. apa ya, hiya gitu ya. Ya. Itu penandanya. Jadi tak dalam beberapa hal itu bisa menunjukkan kita. Tak marbutoh juga kan nanti gitu ya, biasanya untuk yang muannas itu juga yang tak marbutoh. Kemudian atau juga. Dari kata yang tadi baru kita bahas. Nah, ini coba lihat. Tuh. Ada. Oke, bagus. Ada terlihat perubahan antara tadi itu ketika masih mandiri dan ketika sudah bergabung dengan kalimat? Iya, ada huruf ta di belakang ma. Ada huruf ta, gitu ya. Ada huruf ta. Di sebelah mana posisinya? Sesudah kiri. sudah Di ma. belakang. Atau kiri? Belakang, paling belakang. Belakang. Kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Ya, itu kan mengingatkan kita kalau kiri itu penanda utama bentuk Dua. Satu hiji sudah terjadi berubah di kiri. Satu hiji siji sudah terjadi berubah di kiri. Telah. Gitu. Beda kan? Ya. Ada tak di mana? Di mana? Muka. Itu mah bermuka 2. Iya. Bermuka 2. Mana? Kanan apa kiri? Muka apa belakang? Muka. Bermuka 2. Gitu. Iya. Ini kan satu hiji siji sudah terjadi berubah di kiri. Karena itu posisinya coba lihat ya. Kalau di atas bentuk satunya kan koma. Ya. Bawah apa katanya? Kode. Matis sholat. Iya, bagus. Komatis sholat. Itu koma. Bentuk 5-nya? Bentuk 5-nya? Kalau bahasa kita apa? Koma itu? Arab.
koma, ya. Yang populer di kita kan iqomah, ya. Berdiri, ya. Berdiri. Kiamat, ya. Kiamat melihat itu kan itu perubahan sedikit dari kiam. Dari kiam bisa berkembang menjadi kiam. Dari kiam bisa berkembang menjadi kiamah. Masuk bahasa Indonesia jadinya kiamat. Ya. Seperti muslim, muslimah, masuk bahasa Indonesia jadi muslimat. Begitu. Ya, walaupun itu muslimat. Nah, coba nih kita lihat ya, koma tadi bentuk satu, komat, ya, koma. Itu kalau dibaca lengkap apa jadinya? Qad qomatis sholat. Ya, qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada yang belum terpahami dari contoh tersebut? Ada pertanyaan ya, berdasarkan ilmu-ilmu yang kita miliki dari contoh tersebut? Yang komati itu taknya Ya. itu jadi Gimana? apa? Pak Guru, jadi penambahan tak di belakang. sebelah kiri tadi di belakang itu kan jadi menandakan telah gitu ya, bentuk satu dari iya gitu ya. Iya. Karena sholat itu muannats gitu. Iya, iya begitu. Oh gitu. Okay. Ada yang lain pertanyaannya? Sudah ya, bisa dipahami ya. Apa jadi maknanya? Qad qomatis shalah. Sesungguhnya sesungguhnya telah berdiri sholat. Iya, subjeknya mana? Subjeknya? Sholat ya. Subjeknya. Mana subjeknya? Sholat kan? Sholat. Kalau kita taruh duluan gitu. Apa jadi maknanya? Sesungguhnya sholat telah didirikan. Telah berdiri. Telah berdiri. Sesungguhnya sholat telah berdiri. Maksudnya apa? Berdiri. Sinonimnya. Sholat telah datang waktunya gitu ya. Sholat segera melakukan. Mengerjakan. Sinonim kata berdiri dalam bahasa Indonesia apa? Dikerjakan, Pak. Berdiri dalam bahasa Indonesia sinonimnya apa? Sinonimnya tegak. Kan bisa dipahami dalam arti begitu. Sholat telah tegak. Nah, kalau sholat telah berdiri kayak ini kan beda ya. Namanya iya. Sholat telah tegak. Sholat telah. Terus Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dari mana dipahami mahanya, Bu Mia? Itu ada alif. Dari Allahu Akbar. Dari Akbar ya. Iya, bagus. Ada penandanya sehingga di situ ya ada mahanya. Hamzahnya bukan Pak Guru. Hamzahnya. Ibu-ibu yang Bapak gimana? Teringat bahwa kalau Hamzah maknanya maha enggak? Paling. Iya. Allah paling besar. Ya, gitu. Kalau Hamzah yang dirujuk ya, kalau yang diperhatikan adalah Hamzah, maka Hamzah itu merujuk, itu maknanya kepada pemaknaan apa? Pemaknaan yaitu paling atau lebih. Kalau kita biasa bilang maha itu dari mana? Kalau ada makna maha gitu. Karena Allah itu. Ya, kalau itu soal konteks itu, Bu Mia. Kalau itu soal konteks. Jadi bukan berkaitan langsung dengan Hamzah. La ilaha illallah. Gitu ya. Apa? Maknanya la ilaha illallah. Ada Tuhan selain Allah. Iya, Mbak. Ada ilah selain Allah.
Ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan di sini kalau dikaitkan dengan ilmu kita yang telah lalu, yang lalu-lalu? Masih ya, bisa memahaminya berdasarkan ilmu kita yang telah lalu-lalu ya, bisa ya? Masih dalam batas pemahaman kita ya? Iya. Jadi kira-kira diskusinya begini. Ini kapan dibaca nih? Sebelum sholat berjamaah. Ya, sebelum sholat. Itu artinya pada saat itu, apakah sholat sudah tegak kalau begitu? Belum. Iya, belum. Tapi kok pakai bentuk satu? Itu kan pertanyaan itu buat kita. Sholatnya belum, sholatnya belum. Tapi kok pakai bentuk satu? Gitu. Iya. Padahal kan ilmu kita bentuk satu sudah terjadi. Sudah berlalu. Nah ini mah jangankan sudah sholat, ini baru aba-aba, gitu. Baru aba-aba, kok sudah pakai bentuk satu, gitu. Tapi nggak ada pikiran begitu ya, nggak ada ya? Alhamdulillah, saya aman. Ada sih Fatman bingung. Aman gitu kalau begitu, nggak ada pertanyaan. Gitu. Sama halnya nanti juga, itu satu yang menjadi pertanyaan kalau kita pakai ilmu ini ya, namanya juga ilmu kita kan ilmu masih kecil ya, masih sedikit. Sama juga nanti kalau ibu, bapak amati, kita tahunya bahwa bentuk dua itu sedang akan biasa. Nanti kalau ditelaah juga dalam Al-Quran, ada ini peristiwanya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Masih pakai bentuk dua gitu. Iya. Ya, itu menarik sebenarnya pertanyaan. Kenapa? Karena bahasa itu bukan ilmu pasti. Gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi itu pertanyaannya. Apa kita itu penjelasannya di buku terkait dengan fenomena itu? Sholat pasti akan dimulai. Iya. Seolah-olah sudah dimulai. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi itu artinya bahwa ketika menggunakan bentuk satu, jadi kita bisa berkata bahwa kalau bentuk satu digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi, itu mengindikasikan ada makna pasti. Gitu. Pasti. Ada makna pasti. Itu dia. Tapi nanti kalau sebaliknya ya, nanti kalau kita bertemu dengan fenomena yang sebaliknya, kita lihat lagi apa makna di balik. Itu dia yang tanmiyatul mufradat kita dari ungkapan qad qamatis shalah. Kita lanjut berikutnya. Tanmiyatul mufradat kita dari ungkapan as-sujud wal julus baina as-sajdatai. Apa maknanya? As-sujud wal julus baina as-sajdatain. Apa maknanya? As-sujud wal julus baina as-sajdatain. Sujud dan duduk di antara dua sujud. Iya, baik. Di situ ada dua kata yang bermakna sujud ya. Ya. Dua kata yang bermakna as-sujud. Kalau dilihat sekilas dari penampakan lahiriahnya, as-sujud kira-kira dugaannya bentuk berapa? ketiga. Iya, ketiga. Itu begitu. Ini benarnya butuh pemikiran yang nggak terlalu lama. Ada alif lam 3 apa 4 ya? 3 apa 4 gitu aja. Kalau ada alif lamnya gitu. 3 apa 4 ya? Lebih menguat kemana nih? 3 apa 4 ya? Dari makna, dari bentuk bisa kita lihat. Dan itu betul. Sujud dan sajdah itu sama-sama bentuk 3. Sujud dan sajdah itu sama-sama bentuk 3. Bentuk satunya apa? Sajadah. Iya, satunya sajadah.
Kita lihat tadi bentuk satunya apa? Sajadah. 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 Bentuk duanya, Sajadah. Yasjudu. Yasjudu. bentuk tiganya, Sujud. 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 atau Sajadah. 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 Sajdah. Ya. Sajdah. Bentuk Sajdah. lima. Usjud. Usjud. Bentuk limanya usjud. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Bentuknya sudah jadi bahasa Indonesia. Yang mana yang jadi bahasa Indonesia? Sujud. 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 Bersujud kepada Allah. Gitu. Pada waktu kita mengatakan bersujud, itu kata apa maksudnya, kategorinya kalau dalam bahasa Indonesia? Bersujud kepada Allah. Masuk kategori kata apa itu? Sujud dalam bahasa Kerja. Indonesia. Kata kerja. Dan cocok ya. Kata cocok gitu. Yang bahasa-bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja itu banyak itu dari bentuk tiga. Oh, master ya. Dari masdar ya. Dari masdar. Maka kan itu ada sujud, ada ruku, ada sujud, ada sholat. Sholat itu juga begitu kan? Sholat itu dari kajian kita itu bentuk tiga. Ya. Bentuk tiga itu masdar, masuk ke bahasa Indonesia jadi kata kerja. Makanya kita kemudian memahami masdar itu kata kerja yang dibendakan. Dan memang lebih cocok ya, lebih cocok. Masdar itu lebih cocok dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kalau bentuk satu itu kan ada waktu ya, ada waktu dan ada ini yang melakukan kan, ada yang melakukan siapa nih gitu, domirnya apa nih. Gitu. Tapi kalau untuk bentuk tiga kan kita nggak ada bicara tentang waktunya dan kita juga tidak bicara tentang. Maka cocok masuk bahasa Indonesia. Ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, masdar itu masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja yang dibendakan, ya, kata kerja yang dibendakan. Sekarang coba kita lihat contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya di dalam kalimat-kalimat singkat untuk memperjelas makna. Ya, yang pertama, coba silakan dibaca. Walillahi Yasjudu. ma fis samawati wa ma fil ardi. Iya, bagus. Ada yang belum terpahami maknanya? Ada? Oke. Kalau tidak ada, maka bisa kita lanjutkan dengan silakan yang mau berbagi pemahaman terkait dengan makna An-Nahl 49, silakan. Yo, yang terakhir ya, yang terakhir gabung cocok ya, yang terakhir gabung. Mana Bu Nur Aida? Posisi masih sama dari tadi sore di situ. Belum dihidupkan, Bu. Dihidupkan, Teleponnya Bu. tidak. Mikrofonnya, Bu. Bu Nur. Nah, Iya. Kemarin baru cari-cari sekolah anakku, Pak Guru. Susah banget sekarang cari sekolah. Cari sekolah. Kriterianya banyak soalnya, kriterianya banyak. Nggak sulit sekarang, sistemnya agak beda, nggak seperti kayak dulu gitu. Padahal zaman dahulu ya, orang sekolah kayak apa, ibu saya di kampung dipaksain. Dipaksain, dijemput sama gurunya segala macam. Iya. Zamannya gitu ya. Zamannya. Dulu sekolahnya ada mulut. Ibu bapak siapa yang mau berbagi untuk pemahaman? Dia dan yasjudu kan bersujud ya. Dia bersujud kepada Allah. Biasa bersujud kepada Allah. Semua Mana yang hukumnya? Mana Apa hukumnya? yang di langit dan apa yang di Allah, apa bumi yang ada di langit dan ada yang bersujud kepada Allah. Suami bersujud kepada segala apa yang ada segala yang ada
di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Sujud pada Ya, Allah. oke, bagus, bagus. Ini fenomena bagus ya, fenomena bagus bahwa kita salah satunya yang membahagiakan dari yang kita lihat, kita sudah mulai sedikit demi sedikit melepas dari ikatan urutan dalam bahasa Arab. Itu tuh perlu berlatih karena kalau dulu ya walillahinya duluan, yasjudu kan masa enak, jadinya apa? Apalagi kalau nggak enak motongnya, Allah sujud, kok Allah Senantiasa. ya. Ini menunjukkan bahwa ini Lanjut sujud banget. itu tanda apa ya bagi kita? Itu tanda apa bagi kita sujud itu? Berserah. Iya, Kata tanda kerja. tanda kepatuhan, tanda berserah, tanda kepatuhan ya, tanda kepatuhan. Kalau disuruh sujud. Karena itu nih alam ini terjaga ya, apa yang ada di langit dan bumi ini terjaga karena mereka semua sujud. Coba kalau kayak manusia yang katanya songong, disuruh sujud nggak mau sujud, sebentar aja udah kacau. Coba ngebayangin aja satu planet, ogah katanya. Ini adalah orbitmu, katanya begitu ya Pak Hamid ya, jalurnya. Ini orbitmu, ogah katanya. Ini adalah orbitmu, ogah gitu. Tabrakan lah semuanya terjadi, tabrakan. Tapi manusia untung ya, manusia ya. Sholat katanya, ogah, tetap aja disayang. Bahkan ada yang sholat, nggak sembahyang, nggak beriman, tetap kaya aja, tetap kaya. Tetap kaya gitu. Kalau itu gimana? Berarti memang orang sholat itu bukan untuk cari kaya. Gitu. Jangan sampai salah paham kita. Jangan sampai salah paham. Sehingga ya mohon maaf saya termasuk yang tidak setuju ketika ada yang mengatakan bahwa ini rakyat Indonesia ini miskin karena tidak taat kepada Allah. Katanya begitu. Yuk, setingkat Nabi aja ada yang miskin, kan beda ceritanya. Kalau begitu, beda ceritanya. Baik, itu contohnya walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, berikutnya kita lihat contohnya. Bentuk berapa yang turun? Terlihat tadi bentuk berapa yang turun? Satu. Ya. Kemudian bentuk berapa yang turun? Kita ulang lagi ya, Perhatikan. Lima. Iya, bagus. Terus? Baru bentuk satu. Bentuk 5. Satu. Iya. Satu. Oke, baik. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca sama-sama. Wa il Kulana Malaikat duduk Ada ungkapan yang belum terpahami? dan ketika kami malaikat berkata dan malaikat bersujud, sujudlah gimana ya? Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Malaikat bersujud kepada Adam. Gini. Sujudlah kamu kepada kalian. Baik, ada yang belum terpahami? Udah paham tapi ungkapannya di saya. Ya, yang pertama di sini ya sebagai tambahan informasi dan menguat dan mengingatkan kembali. Kata apa maknanya? Ketika. Jadi itu dia kalau ada sebuah kalimat, ayat lah konteks kita di sini ya, konteks kita. Ya. Kalau ada sebuah ayat diawali dengan ya, diawali dengan itu indikasi dua hal paling tidak.
Yang pertama itu indikasi bahwa apa yang diinformasikan setelah itu adalah sesuatu yang penting. Penekanan. Ada peristiwa yang penting, ya, ada peristiwa yang penting. Yang kedua, itu ini saya ingat betul ini dapat penjelasan ini dari almarhum Ahzami Saimun Jazuli, doktor, ya, Kiai Ahzami. Kemudian yang kedua itu mengindikasikan bahwa peristiwa itu akan berulang-ulang. Walaupun misalnya kalau dalam satu cerita itu tidak sama persis kejadiannya, tapi itu indikasi berulang. Karena itu, karena ini adalah peristiwa, maka kita biasakan kalau menceritakan tentang peristiwa kita bilang apa? Kalau peristiwa ketika. Itu udah, maka bilang ketika. Tapi karena ini penting, untuk persoalan yang penting biasanya kita perlu apa kalau untuk persoalan yang penting? Suruh ingat. Ingat. Gitu. Ingatlah. Is itu supaya kita hati-hati, Itu kemudian dimaknai ingatlah ketika. Itu dimaknai ingatlah ketika. Yo, siapa berikutnya yang ingin berbagi apa yang sudah dipahami? Coba Bu Yayu. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah Pada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka Ya, siapa? maka ketika Ayo Bu, silakan. siapa? Bu Fauzia, boleh Bu Fauzia? Coba ayo Pak Yan, tadi bantuin ya Pak. Silakan. Takut. kepada malaikat. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud, kecuali iblis. Iya, bagus. Itu. Apa tadi maknanya kulna? Kami berkata. Isi perkataannya apa? Ini, suruh sujud kepada Adam. Ya, isinya apa? Isinya? Sujudlah kalian kepada Adam. Sujudlah itu artinya apa? Sujudlah Perintah. itu, nah, gitu dulu. Jadi kul dikatakan perintah. Ya. Nah, berarti kulna bisa dimaknai dengan? Ini Perintahkan ya. Iya. Karena dari Allah berfirman ya Pak Guru. Boleh, itu secara umum, tapi ini lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi dengan melihat dari isi firman-nya. Perintah ya. Ya, baik. Perintahkan. Pak, bagaimana jadinya, Bu Fauzia? Ingatlah ketika kami perintahkan ke para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud, kecuali iblis. Iya, bagus. Nih saya mau ajak diskusi sedikit ya. Ini pemahaman ya. Saya juga ini ya. Itu yang bermakna kepada Adam itu yang mana? Kepada Li Adam. Li Adam. Ada lam itu li Adam. Kepada. Iya, bagus. Kita pernah belajar li itu maknanya kepada. Untuk ya. Udah pakai yang ini menunjukkan ini kan. Untuk. Enggak, kita belajar li itu bermakna kepada. Nggak tahu Pak, lupa. Kalau Pernah sih waktu itu. belum. Alhamdulillah. Pernah ya lupa. Ya. Pernah dibahas sedikit. Apa untuk? Li untuk. Li Iya, ya untuk. udah itu. Untuk ya, Pak. Untuk, milik, bagi. Itu. Iya. Jadi alhamdulillah. Maksud saya begini, coba dirasakan bahasa Indonesia ya. Nah, tuh. Kalau kita berkata, sujudlah kalian kepada Adam, dengan kalau kita memahami, sujudlah kalian untuk Adam. Itu berasa beda nggak makna? Iya. Untuk Lebih ke untuk
sujudlah untuk Adam. Oh, jadi Untuk kalau untuk spesifikasinya udah itu kalau kepada Adam tuh kepada orangnya gitu ya Pak. Orangnya Ya, ada di depannya. rasakan begitu? Ya. Oh. Ya. Karena itu saya kemudian kadang berpikir ya, ini apalagi memprotes ya, bukan mau. Tapi kadang saya mengatakan bahwa itu nanti ceritanya iblis dan Adam itu kan bukan persoalan, bukan teorinya, bukan tentang syirik, bukan antara sembah menyembah ibadah, bukan. Itu kan temanya kesombongan kan? Iya. Ya. Karena begini, tentu Allah, bahasa kita ya, bahasa ini, mohon maaf nanti kalau saya salah dalam memahaminya. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang salah kan? Gitu. Tidak. Dalam arti bahwa Allah kalau dia memerintahkan manusia sujud, kepada siapa Allah akan memerintahkan manusia sujud? Kepada Allah. Kepada Allah. Enggak akan gitu memerintahkan, Allah tidak akan memerintahkan manusia atau siapa saja untuk sujud selain kepadanya. Gitu kan? Iya. Tapi beda ceritanya kalau sujud untuk Adam. Kan itu artinya kan beda gitu. Itu kan bisa berarti penghormatan, penghargaan gitu. Oh. Iblis itu nggak maunya begitu dia. Nggak maunya begitu. Kalau itu diartikan sujudlah kalian kepada Adam, itu artinya iblis cerdas. Kalau dipanai kepada. Kenapa? Ini jangan-jangan jebakan Batman nih. Jebakan Batman. Engkau sudah memerintahkan aku hanya untuk sujud kepada engkau. Kok sekarang aku disuruh sujud kepada Adam? Jangan-jangan nih uji keimanan nih kalau pakai kepada. Tapi kalau untuk kan itu. Cuman saya belum ketemu ya penjelasan dari bagaimana latar belakangnya. Begitu kita ketemu ayat ini, ketika terjemahan sudah menjadi sujudlah kalian kepada Adam gitu. Itu ya. Karena saya bilang ya wajarlah gitu. Kemudian ini kan karena soal li ya. Gitu. Tapi karena berbeda nanti kalau misalnya janganlah kalian sujud la tasjudu lisamsi misalnya gitu. Beda lagi kalau di situ gitu kan, itu kan sesuatu yang telat. Kira-kira begitu. Cuman tadi ingin melacak berada dari mana kita memahami kepada yang sudah kita pahami itu. Tapi itu bagus itu dah pemahamannya. Sujudlah kalian, oke sudah dapat kita ya. Sujudlah kalian itu ada bentuk 5, kemudian itu untuk baik. Baik, terima kasih Bu Fauzia, terima kasih Ibu. Untuk ini kan membahagiakan betul ini, membahagiakan betul. Ada pemahaman-pemahaman dasar yang masih bisa kita langsung dengarkan dan bimbingan yang minimal dengan bimbingan minimal. Pak Guru boleh tanya sedikit? Silakan. Diskusi. Kalau yang barusan ini kan yang diperintahkan itu malaikat. Kalau iblis kan nggak diperintah. Kalau dilihat dari konteks kata-kata di situ malaikat, para malaikat iblis, ya iblis itu kan sebetulnya berbeda dengan kelompoknya malaikat gitu ya. Kalau dari sisi konteks perintahnya gitu ya. Bagus. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Tanmiyatul mufrodat kita berikutnya adalah dari ungkapan al-julus. Ini karakternya mirip seperti tadi ya. Ada as-sujud tadi. Bentuk 3-nya apa? Kata itu-nya tadi. Bentuk 3-nya apa? As-sujud selain sujud. Sajadah. Selain sujud apa tadi? Sajadah. Kalau sujud punya bentuk 3 lain yaitu sajdah, maka kalau julus bisa juga bentuk 3-nya itu menjadi julus. Kalau tadi kan sujud, sajdah. Berarti kalau julus kira-kira apa? Sajdah. Di itu teori-teori aja dijelaskan gitu, analogikan saja. Sujud, sajdah, julus,
julus, Sajel. Sajdah. sajdah, Sajdah. julus, Julus. Ya, dikit lagi. Sujud, sajdah, Jedah. julus, julus, Jalwas. Jangan hurufnya beda. Kan tadi hilang tuh. sajdah, Sujud, sajdah, wawunya kan hilang. Wawunya hilang kan. Sujud, sajdah. Berarti julus, jaldah, 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 Jalsa. dia turut pokoknya. julus, Jalsa. jaldah, jaldah, Jalsah. jaldah bagus Nah, ya. itu dia. Jalsa. Jalsa. Kita satu lagi. Jalsa ya Pak Guru ya? Nah, baik, jalsa. Kita satu lagi. Jalsa ya, jalsa. Yang populer di kita. Sujud, sajdah. Julus, jalsa. Kalau ruku, Jalsa, ruku, ku, Rak. Rak'ah. ruk'ah, rokaat. Nah, kan udah biasa. ruk'ah, Rokaatain kan gitu kata kita. Kan sama dengan sajdatain gitu. Rokaatain. Jadi ruku dengan rokah itu sama gitu. Sebagaimana hal sujud dengan sajdah itu sama, sebagaimana halnya julus dan jalsah itu sama. Jalsa. Tapi tetap ya, modal dasar kita apa? Ciri bahasa Arab yang pertama? 3 Tiga huruf dasar. Lalu ciri yang kedua? Perubahan bentuk pada Perubahan bentuk terjadi dalam Itu tuh perubahan bentuk pada kata itu. Jadi selama masih ada 3 huruf dasar, maka bagi kita mudah untuk melacak makna. Baik, mari kita baca tasrifnya. Ya. Jalasa. Ya Julus. Ijlis. Duduklah ya. Jalasa. Ya. Ijlis, Julus. Ijlis. ijlis. Nah, kita dulu waktu pertama kali ini kan, ketika bicara tentang ciri ya, ciri bahasa Arab yang kelima ya. Apa ciri bahasa Arab yang kelima? Serapan. Kita punya dulu majelis. Oh ya. Majelis taklim gitu. Dan ini ada kaitannya dengan jalasa itu. Majelis. Walaupun dalam Majelis itu orang praktiknya, yang duduk ya. iya. Tempat Walaupun duduk. dalam praktiknya jalasa yang jadi majelis itu kalau di kalangan beberapa aktivis itu pengajian bukan dari itu, maknanya jalasa jadinya jealous. Karena dia emas, pakai baju baru, bikin jealous. Majelis taklim. Nah, dan kalau ada pelajaran nggak jelas-jelas itu, nggak jelas. Jalasa ya jelisu julus, kita ada majelis, majelis taklim. Masa kan kita punya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis. Kata jalasa ya jelisu. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Ya. Silakan dibaca. Tafadhol. Ijlis. Ya Ustaz. Majelis ya Ustaz. Apa maknanya? Silakan duduk Ustaz. Wahai Ustaz. Wahai Ustaz. Mana yang bermakna silakan? Tafadhol. Ya, bagus. Kira-kira itu bentuk berapa itu? Bentuk 5. Iya, bagus. Ada penanda penguatnya bahwa itu bentuk 5? Sukun. Iya, oke, bagus. Gitu. Walaupun kalau lihat dari jangan-jangan ini bentuk 2 nih. Jangan. Karena ada Betul, tanya. ya. Iya, Tapi karena ingat ada bahwa- tak. Iya, tapi ingat bahwa ketika bentuk lahiriah ada yang tidak kompak dengan makna, maka menangkaplah makna itu. Makna ya. Silakan itu kan nyuruh. Itu suruh itu bentuk 5. Cocok itu. Tafadhol itu bentuk 5. Tafadhol itu bentuk 5. Ini untuk lebih ya
Kalau dalam bahasa Inggris itu please gitu ya, kira-kira begitulah, please. Open your book please gitu. Sit down please, ya please-nya itulah ini yang tafadhol ini. Tafadhol. Silahkan duduk ya Ustaz. Baik, ada pertanyaan terkait dengan tanyatul mufradat kita yang tadi? Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Tanyatul mufradat kita dari ungkapan Sami Allahu liman hamidah. Dari Mendengar. ungkapan apa? Dengar. Sami Allahu liman Sami hamidah. Allahu liman Apa hamidah. maknanya Sami Allahu liman hamidah? Allah telah Allah. mendengar. Allah telah Allah mendengar. Yang memujinya. Iya. Apa maksudnya? Masih ingat maksudnya mendengar di sini? Mengijabah, menerima. Iya. Menerima. Menerima Apa Mengabulkan. maksudnya mengijabah kalau bahasa Indonesia? Mengabulkan. Mengabulkan. Iya, mengabulkan. Masih bahasa Arab juga. Mengijabah bahasa Arab. Mengabulkan bahasa Arab juga dari bahasa Indonesia. Apa? Ya. Coba Kurdi bahasa Indonesia ya. Mengabulkan. Apa? Maksudnya itu sami'a di sini. Semoga Yang tadi Allah mengabulkan. Yang tadi mengabulkan apa? Mengabulkan. Semoga Allah mengabulkan. Nah, masih bahasa Kabul juga. Mendengar. Mengabul. Karena Semoga kau Allah. Karena kobul itu dari Oh. Menerima. Iya. Menerima gitu. Menerima. Memenuhi gitu ya. Memenuhi. Memenuhi permohonan Memenuhi permohonan. gitu ya. Allah memenuhi permohonan. Seperti dalam ungkapan kita, anggota MPR mendengar jeritan rakyat atau mendengar dari atas pakai tuntutan para demonstran gitu. Ya. liman hamidah. Kita lihat bentuk pertamanya apa? Sami'a. Iya. Iya, ya. Sami. Bentuk duanya Yasma'u. yasma'u. Bentuk tiganya Sama. ya. Bentuk empatnya Sami. Sami. sami'. Bentuk limanya Isma. ya. Bentuk limanya isma'. Nah, ini coba amati bentuk 1 dan bentuk 3-nya. Sami'a. Sama. Iya. Ini yang Sami'a. kita pernah kenal di awal ya. Kenal di awal bahwa bentuk 3 kalau ya, bentuk 3 kalau hurufnya itu 3, bentuk 3 kalau hurufnya itu 3 itu yang terlihat dengan jelas, tengah-tengahnya sukun. Sukunnya. Tengah-tengahnya sukun. Sami'a, yasma'u, sami' isma. Apa mana dasarnya? Dengar. Mendengar. Dengar. 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 Maka ini kalau misal satu untuk mengingatkan maknanya itu bisa diingat posisi ketika kita ya, posisi ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan di dekat apa waktu mengatakan demikian? Telinga. 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 Biar Kuping. gampang. Dan ingat, wah itu. Ingat. Dan itu artinya kan wah luar biasa. Betul itu sinkron ya, sinkron. Coba aja bandingkan bacaan ketika kita ruku dan ketika kita sujud. Pada waktu sujud apa? Subhana rabbiyal A'la wa bihamdihi. A'la wa mananya bihamdihi. a'la. A'la tinggi. Iya, karena itu cocoknya kan kita sujud kepala di bawah berarti Allah tinggi kan gitu cocok. Tinggi ya. Tapi kalau ruku subhana rabbiyal Azim. Azim. agung. Lawannya agung apa? Agung lawannya hina. Iya, hina. Hina itu lemah apa kuat? Lemah. Coba lihat posisi kita dalam wudhu, dalam sholat ya, dalam sholat posisi terlemah itu ketika ruku.
Disenggol Iya. jadi jatuh. Oh iya, Jatuh. stabil. Kalau lagi takbiratul ihram tuh, senggol dikit masih gitu satu. Oh, Kalau lagi duduk, senggol enggak. Atau lagi sujud, senggol enggak. Tapi kalau lagi ruku, disenggol, jatuh. Justru Posisinya tidak. luar biasa betul gitu. Artinya bahwa sinkronisasi gitu. Maka kita kalau sudah belajar, oh ya Allah, jadi menambah kehusuan kita, pantesan saya berkata Subhana rabbiyal azim ketika ruku, Subhana rabbiyal a'la ketika sujud gitu. Karena itu mencerminkan tentang deskripsi kondisi kita ya, deskripsi kondisi kita dalam posisi. Nah, yuk kita lanjut dengan contoh ya, contoh penggunaannya di dalam kalimat. Yang pertama, Innallah apa contohnya? Innallaha sami alim. Iya, Alim. Allah sami'un alim. Innallaha. Apa maknanya kapan ini? Sesungguhnya Allah sungguhnya Allah mendengar mendengar mengetahui. Alim. Konteksnya Ya. Allah, konteksnya Allah. pakai Sesungguhnya. maha. sungguhnya Allah Ini Allah maha mendengar, maha Iya. mengetahui. Iya, alim, sami, alim. Alim. Tapi ini kan pesan nih. Kata alim berdekatan dengan kata sami, sifat Allah. Kalau kita manusia berarti apa yang bisa kita pelajari ini sering kali muncul? Alim makna dasarnya apa? Alim. Alim. Apa makna dasarnya? Tahu. Tahu. Ya, sebelum tahu maka sebelumnya sami apa? Mendengar. mendengar dulu baru tahu. Dulu baru tahu. Nah, maka itu artinya bahwa kalau alim itu tahu itu artinya ilmu, ilmu itu banyak kita dapatkan melalui pendengaran. Dan itu relevan kan? Kalau dari segi baca kan ini kan zaman sejarah kan baru orang mengenal tulisan, ya. Zaman sejarah. Kalau zaman prasejarah kan orang nggak mengenal namanya tulisan, tapi orang sudah berpengetahuan. Nah, semua orang sudah berpengetahuan. Ya. Sami Ali, Sami Ali. Nah, ini sinkron juga ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi misalnya, itu ya, kun aliman, au muta'alliman gitu, au mustami'an, au muhibban. Itu ada kaitannya bahwa mendengar dan berpengetahuan itu punya korelasi erat. Seperti halnya sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Nah, posisinya sami' ali. Contoh penggunaan bentuk 5. Apa? Isma' al-azan. Iya. Isma' al-adhan. Apa maknanya? Isma' al-adhan? Dengarkan azan. Dengarkan Iya, azan. dengarkan adhan. Azan. Adhan. Itu dia tanmiyatul mufradat kita dari ungkapan sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Sekarang ya ada Pak Hamid nih. Hamidah, Pak Hamidah. Sekarang kita lanjut dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Yang tadi sudah kita bahas apa relevansinya, kontekstualisasi kesesuaian antara doa dan bentuk ya kegiatan yang kita lakukan pada saat sholat. Kita ingat-ingat bahwa pada pelajaran sebelumnya kita pernah belajar seperti ini. Ada kabir bisa berkembang menjadi akbar, gitu ya. Ada kabir bisa berkembang menjadi akbar. Perubahan seperti ini itu pula yang terjadi pada ungkapan al-a'la. Ya, itu juga yang terjadi pada ungkapan al-a'la. Jika akbar itu sebelumnya adalah kabir, a'la sebelumnya adalah Ali. Ali. A'la tadi apa maknanya yang kita sudah pahami? Maha tinggi. Iya, berarti
Kalau a'la kan paling tinggi. Gitu. Paling tinggi. Berarti kalau Ya, ali paling saja Tinggi. 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 Nah, coba lihat, terlihat berbeda nggak antara ali dengan a'la yang wah kok begini kok begitu, ada yang bisa itu ya, apa ilmu di situ. Misalnya begini, ada 3 huruf yang sama nggak? Ada. 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 Baik. Apa Alif tiga huruf yang sama? Iya. Itu bukan iya yang di situ. Bukan. Ada titik 2-nya. Terus gimana dong kalau nggak ada yang 3 huruf yang sama? Gimana Itu cara kita apa? Alif bengkok, alif bengkok. Alif bengkok. Gimana cara kita memahaminya kalau begitu supaya wah ini kan kalau dari akar kata yang sama 3 huruf yang sama kan berkembangnya nggak jadi sama dong. Pakai ilmu apa kita? Pakai ilmu itu Pak, itu a'la pakai itu alif bengkok itu loh Pak. Ilmu apa? Pakai ilmu apa namanya? Temenan. Ilmu temenan. Ilmu temenan. Iya. Itu ahli. Kalau Jadi Ali yang muncul apa? Ali Ya. dengan Allah. Iya. Kalau Ali apa yang muncul di Ali sehingga? ya. Iya, karena sebelumnya kasroh. lamnya Iya. Karena kasroh. Ya. kasroh. Ya, itu Kalau artinya. Kasroh. Nah, itu artinya Ibu, Bapak sekalian. Ini maknanya sama kalau nanti Ibu, Bapak membaca kata ini. Udah jadi bahasa Indonesia. Ulu. Ya. Nah, Ketemu wow. Domah dengan iya, wow. ketemu bau dia. Iya, Ali, Ya. ala, a'la, ulu. Itu maknanya sama. Ulu. Mm-mm. Ali, Allah, ulu. Maka gitu ya, maka itu ya, maknanya sama lah ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ini ada 3 huruf yang sama, ada makna tinggi, 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 tinggi. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Aliyun, Ali, a'la. Begitu juga dari azim bisa berkembang menjadi a'zam. Azim berkembang menjadi a'zam. Nah, inilah baru sekarang. Namanya tinggi. Tinggi itu di mana posisinya kalau tinggi? Di bawah apa di atas? Di atas. Atas. Sekaranglah nih, setelah kita belajar sekian lama di bahasa Arab Qurani 1, baru sekarang kita menemukan Allah bermakna di atas. Kalau sebelum-sebelumnya Allah apa maknanya? Atas. Belum, baru tak bahas. Ketemunya Allah di atas nih. Belum. Apa sebelum-sebelumnya? Assalamualaikum. Apa maknanya? Oh. Untuk Salam dan- atau bagi. Oh. Tapi kurang populer memang di kalangan pelajar yang belajar, apalagi kalau belajar bahasa Arab di luar BAKI terlebih dahulu. Semuanya itu Allah itu di atas-atasin semua. Assalamualaikum. Atas juga. Keselamatan atas kalian. Lah, kok atas selamat, bawah gimana? Bawahnya kebanjiran. Tapi udah lama ya. Berita banjir nggak kedengeran. Alhamdulillah. Berita banjir nggak kedengeran gitu. Ali. Ya pemahamannya di atas. Ya tapi nggak harus hafal mati kan. Ya. Prinsipnya begitu. Kita bilang mempelajari bahasa, ya, memahaminya tidak, mengartikan, memahami arti itu tidak cocok kalau hafal mati. Tetapi gitu harus pakai hati supaya berhati-hati. Yuk kita lihat apakah kita masih hafal mati atau sudah berhati-hati. Lihat kita ada kata Allah tadi sebagai kata baru yang lahir dari ungkapan a'la, a'la, ali, dan ala. Apa kalimatnya? Alkitab. Alkitab. Alal. Alal mimbar. Iya.
Mimbar. Al-kitab, al-mimbar. Mimbar. Ada makna yang belum terpahami di situ? Mimbar. Udah jadi Mimbar, bahasa mimbar. Indonesia. Mimbar. Mimbar ya. Mimbar Iya. juga ya, Pak. Kerja mimbar. Serapan Itu itu. intinya, serapan. Kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, diduga itulah maknanya. Serapan ya, Pak ya jadinya. Ya, serapan. Mimbar. Iya. Itu indikasi bahwa dulu orang Indonesia di Nusantara nggak pakai mimbar. Iya ya. Sangge pakai namanya mimbar. Apa maknanya Alkitabu alal mimbar? Alkitab Di atas mimbar. Di atas mimbar. Alkitab di atas mimbar. Berarti di gereja ya. Buku di atas mimbar. Di atas mimbar. Alkitab itu kan gereja. Dan gereja juga ada mimbar Gereja. podiumnya Di ya. atas meja. Baik. Kita lihat contoh yang lain. Baca Khotib. Al-Khatib Khotib. Ya. Al-Khatib. Ya Alam Khatib di mimbar. Iya. Apa maknanya? Khotib orang yang khotib. Udah serapan ya, Pak Guru? Iya, sudah serapan dia. Khotib. Khatib Berdiri. Di atas Kiri di mimbar. atas. Di mimbar. ya. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian. Untuk ini yang tersisa nanti kita lanjutkan. Baik. Nanti kita lanjutkan, ini asik betul ini. Udah lama Diskusi kangenannya itu. Ya nanti kita lanjutkan lagi dengan Tanmiyatul Mufradat yang lain. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, pelajaran kita untuk malam ini sampai di sini gitu. Nanti kita mari kita syukuri ya, mari kita syukuri kebersamaan ini ya, kekeluargaan ini, dan saya lega betul. Tapi materinya bagus tuh Pak Guru. Iya, baik. Dan lega betul. Menarik ya, tuh materinya, Bapak sekalian. Saya Udah. belum tahu itu Pak Guru. Bahasanya itu kita ini apa? TikToknya itu bagus gitu. TikToknya saya lempar ini, Ibu Bapak nyambut gitu ya. Artinya alhamdulillah ini kita sudah seide bagaimana menyikapi pembelajaran kita. Karena kita bermohon Allah memberikan kita keteguhan hati, semangat, istiqomah untuk terus sampai ke tingkat berikutnya. Amin. Ya, kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Guru.